Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita melalui risalah kali ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa akan kita dapatkan di yaumil qiyamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan menanti syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, bagaimana panduan memilih pemimpin di dalam Islam? Bagaimana panduan memilih seorang pemimpin menurut ajaran Islam? Konsep Islam tentang kepemimpinan sebenarnya sudah cukup ideal, bahkan sangat ideal. Contoh paling ideal pemimpin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan seorang yang memimpin dengan hatinya, menggunakan hati nuraninya. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan bahwa sosok yang ideal, yang menjadi contoh bagi seorang pemimpin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi contoh yang terbaik di dalam memimpin karena beliau memimpin dengan hatinya. Oleh sebab itu, siapapun pemimpin yang kita pilih untuk memimpin negeri ini, untuk menjadi wakil rakyat di negeri ini, harusnya pemimpin yang memiliki hati nurani. Dia memimpin berdasarkan hati nuraninya. Di Indonesia misalnya, konsep wakil rakyat yang kita kenal tentu saja merupakan bagian dari kepemimpinan yang Islam. Namun belakangan, akibat perilaku dari sebagian oknum wakil rakyat, kata ini berubah menjadi kebodohan. Apakah hal itu merupakan bagian dari Islam? Lalu bagaimana sifat seorang wakil rakyat yang ideal menurut ajaran Islam? Islam mengenal sifat atau 4 sifat yang mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan keempat sifat ini melekat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut dijadikan contoh dan teladan dalam memimpin. Sifat ini menjadi sebuah keharusan untuk membentuk tatanan masyarakat. Jika salah satu dari keempatnya ini hilang atau tidak ada, maka bisa dipastikan akan terjadi kekacauan di dalam memimpin. Korbannya adalah
lagi-lagi masyarakat. 4 sifat itu adalah yang kita kenal dan kita tahu melekat dalam diri Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Makna sederhananya adalah kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan dari kejujurannya itu menghantarkan dia ke surga. Sebaliknya dari itu adalah dusta, bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan dusta itu membawa kepada kehancuran, dan kehancuran karena dusta akan menghantarkan dia ke neraka. Konsep seperti ini, sifat ini harus melekat dalam diri seorang pemimpin. Dan as-siddiq merupakan sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di negeri ini, oleh seorang wakil rakyat. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan sekedar jujur. Siddiq ini memiliki arti yang lebih luas lagi, yaitu sebuah sikap dalam menjalankan segala tugas dengan asas keterbukaan, informasi, akuntabilitas, dan tanpa kecurangan. Itulah siddiq. Dan telah saya katakan tadi, lawan dari siddiq adalah kebohongan, kedustaan. Dalam hadis yang saya sampaikan tadi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajulu liyuktaba indallahi kadzdzaba. Dusta, bohong itu membawa kepada kehancuran. Maka seorang pemimpin memimpin dengan kebohongan, maka akan terjadi kehancuran. Seorang wakil rakyat, dia berbohong, tidak menepati janjinya, akan terjadi kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana sebuah negeri yang ingin sejahtera dan maju jika pemimpinnya tidak jujur, berbohong, dan kerap kali menutupi fakta yang harus diketahui oleh masyarakat, serta memutarbalikan semaunya. Untuk itulah kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Islam sudah selayaknya menempatkan sifat ini posisi pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin atau wakil rakyat. Yang kedua, kriteria yang kedua yang harus kita pilih seorang pemimpin, seorang wakil rakyat adalah manakala dia memiliki sifat amanah. Artinya adalah kemampuan untuk menjaga segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Tentu kita sering mendengar bahwa kepemimpinan merupakan sebuah amanah. Bayangkan amanah sebagai pemimpin. Pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya menolak karena mereka takut mengkhianati. Tapi manusia yang menerima amanah itu. Dan dalam ayat itu dijelaskan manusia sangat bodoh dan sangat zalim karena dia menerima, bahkan meminta untuk memegang amanah. Karena kepemimpinan atau seorang pemimpin atau seorang wakil rakyat merupakan sebuah amanah, maka hal ini memiliki makna yang sangat besar. Bahwa menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin, ia harus dituntut untuk selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya kepada manusia, kepada rakyat
yang mengutusnya, yang memilihnya. Tapi terlebih-lebih dia harus bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang ketiga adalah fatanah. Seorang pemimpin harus melekat dalam dirinya fatanah. Makna sederhananya adalah cerdas. Seorang pemimpin harus cerdas. Seorang pemimpin yang akan kita pilih harus memiliki gagasan, ya. Harus memiliki rekam jejak yang baik sebagai seorang pemimpin. Dia harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dalam Islam, seorang pemimpin haruslah seorang yang punya gagasan, yang punya program yang jelas. Dia harus cerdas dalam mengelola sebuah negara yang sangat besar seperti ini. Dan cerdas bukan sekedar urusan intelektual belaka. Lebih dari itu, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat dituntut untuk handal dan taktis dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Bukan malah menjadi corong segala kerusakan. Bukan menjadi penghasut di tengah masyarakat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Fatanah, cerdas, harus melekat dalam seorang pemimpin atau calon pemimpin yang akan kita pilih atau wakil rakyat. Dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Di dalam surah ini ada 4 hal yang sangat penting untuk diasah, dipertajam, yang dalam istilah orang menyebutnya dengan kecerdasan intelektual. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haq, nasihat menasihati dalam kebenaran. Di sini adalah kecerdasan intelektual yang harus diasah, dibina bagi seorang pemimpin atau wakil rakyat. Dia harus memiliki kecerdasan. Mana mungkin sebuah negara yang sangat besar seperti ini, di negeri kita ini, diatur oleh orang yang tidak cerdas, dipimpin oleh orang yang tidak cerdas. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual. Yang keempat, yang melekat dalam diri Rasulullah yang patut kita jadikan contoh dan tauladan adalah tabligh. Sederhananya sifat ini adalah penyampai yang baik.
Banyak juga yang memaknainya sebagai komunikasi. Seorang pemimpin harus komunikatif. Dia harus mampu berdialog dengan rakyatnya. Manakala rakyat meminta penjelasan darinya, dia harus bersedia menemui rakyat dan berdialog. Selain makna itu, kita dapat mengartikan sifat ini sebagai bentuk penyampaian secara jujur, sekaligus bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya, atau transparansi. Seorang pemimpin yang memiliki sifat tabligh, dia berani menyampaikan secara jujur. Dalam peribahasa yang lama, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kenapa dia bisa berani untuk bertanggung jawab? Karena dia lakukan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Kata ini, kata bertanggung jawab, sering diperlawankan dengan menutupi atau melindungi kesalahan, menutupi kesalahan. Seorang pemimpin, seorang wakil rakyat tentu tidak boleh menutupi kesalahan yang ia perbuat, apalagi menutupinya. Inilah yang disebut dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, pemimpin yang zalim menurut ajaran Islam. Dalam surah Asy-Syura ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim."